Ini bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Baik itu saya dukung atau tidak saya dukung. Adapun yang disebutkan tadi jika betul, karena kami juga belum bertemu langsung, tapi mendengar beritanya dari teman-teman, bahasanya memang itu bisa jadi termasuk bagian daripada ijtihad beliau, dia meninggut dari sisi ingin mensejahterakan rakyat. Maka perlu kita sanjung tentang sisi ini. Adapun sisi kesalahan yang lainnya, dan memang bukan malaikat. Dan kami yakin kalau orang ingin membuat kebaikan, perubahan yang sesungguhnya akan mudah untuk diinginkan. Kalau Anda misalnya, kalau pemimpin Anda seorang dokter, lalu dia berbicara tentang ilmu kedokteran, lalu benar, lalu di saat nyinggung urusan agama salah, ya memang dia bukan bagiannya. Tinggal mengingatkan saja tanpa harus kita bodoh-bodohkan, mohon maaf. Ini kan cara hidup yang baik. Ya kita ingin membangun semacam ini. Kita sudah bosan di media ini dengan caci maki olok-olokan antara ustadz dengan ustadz, ini dengan ini dan sebagainya. Jadi sepertinya yang dibidik adalah bagaimana mensejahterakan dengan menyalurkan bantuan yang tepat. Nah, tepat ini tentu tepat dari kita yang memilah-milih di saat memberikan, dari sisi lain yang ditepat-tepatkan, disesuaikan. Nah, tadi dalam irama menyesuaikan, sehingga ada himbauan barangkali kalau betul untuk vasektomi. Apakah boleh yang demikian ini? Tujuannya benar, kalau salah caranya tinggal kita benarkan seperti apa nantinya, gitu saja. Jadi jangan sampai terjadi polemik panjang lalu caci maki, kita tidak merindu untuk itu semuanya. Yang jelas bahwa melakukan vasektomi, jika memang tidak bisa menjadi, tidak membuai atau pemandulan selamanya, itu tentu tidak diperkenankan, seolah mendahului Allah pasti anak. Jadi intinya Bu Yaya mau siapapun itu pemimpinnya gitu ya, maksudnya Bu Yaya siapapun pemimpinnya, yang penting kinerjanya bagus itu dia dukung. Sedangkan ini Bu Yaya ya susah banget nyebutnya, juga kan sudah mengetahui Pak KDM lewat sosmed, jadi dia tahu begitu bro cara kerjanya. Yang diharapkan juga oleh Bu Yahya adalah semua pemimpin di seluruh Indonesia itu seperti Pak KDM, karena bisa dicontoh begitu bro. Itu yang disampaikan oleh Bu Yahya, kurang lebihnya seperti itu ya. Kita lihat lagi siapa lagi nih. Saya pribadi melihat ini bukan pencitraan, kecuali dia niat itu. Ada orang memang dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, atau sampai pada tingkat menteri dan presiden misalnya, dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya gak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh, jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, gak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalah? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu su'udhan ini ya, sangka buruk terus. Ini saya yakin yang suka sangka buruk ini pasti paling banyak keriputnya, paling banyak ubannya, paling banyak masalahnya ini. Maaf yang beruban, kalau yang sudah tua gak apa-apa. Oh ya, nangkep. Ya, jadi yang disampaikan Ustadz Khalid Basamalah juga menyampaikan walaupun kinerjanya Pak KDM atau Pak Gubernur KDM sering bikin konten, itu bukan pencitraan ya, bukan pencitraan, gak apa-apa dibuat konten, itu kata Ustadz Khalid Basamalah. Nggak masalah dibuat konten, justru itu malah lebih baik kan ya, jadi tahu rakyat, jadi tahu cara kerjanya. Cuma yang nyinyir itu kan yang biasanya cepat konten. Nggak masalah bro, yang penting kerjanya itu bagus lah. Ini juga Ustadz Khalid Basamalah ini juga mendukung Pak KDM ya. Walaupun banyak juga ustadz yang nggak dukung, adalah saya lihat, cuma ini yang saya tontonkan itu yang dukung-dukung aja, yang nggak dukung mending tinggalin gitu kan, karena kita satu tujuan supaya itu pejabat tahu kalau pejabat yang jujur itu yang gimana, yang nggak gimana, itu kan kelihatan nantinya. Oke bro, lanjut lagi bro.
Bapak pembangunan Jawa Barat, betul Kang Deddy Mulyadi. Bapak pembersih sungai, betul. Pembersih korupsi, betul Pak Deddy Mulyadi. Bapak yang betul-betul kritis terhadap ketidakbenaran anggaran di Jawa Barat, orang yang banyak menolong karena duit nalobatnya itu, betul. Beliau adalah tuturkeun urang dina pembangunan. Ngan urusan sholat, urusan tauhid, urusan ibadah, tuturkeun kiai. Tuturkeun pembangunan Pak Deddy Mulyadi luar biasa. Doakeun muga-muga teras-teras diwuwuh ku taufik hidayah di Allah. Sehat alwafi alfiat Bapak aing yeuh. Amin. Bapak aing Pak Deddy ngan urusan usoli, urusan praktek sholat, urusan agama, tuturkeun kiai di lembur masih. Betul. Jadi ini ya, ini kata Pak Kiai Haji Miftah Fauzi. Ini kalau nggak salah dari Tasik ya, apa dari mana lupa. Mohon maaf kalau saya salah. Ya, dia menyampaikan, dia intinya tadi apa lupa. Orang pembangunan lah, ini itulah ya. Cuma kan kalau soal agama itu biar urusan kiai lah ya, maksudnya begitu ya. Walaupun banyaknya nggak suka sama Pak Kadem, nggak masalah, intinya begitu bro. Ini kalau nggak salah dari Tasik ini Pak Kiai Haji Miftah Fauzi. Oke, lanjut. Gubernur Jawa Barat yang melarang pihak sekolah sejak dari PAUD-nya sampai ke tingkat SMA-nya, melarang mengadakan pungutan apapun namanya, termasuk beli buku dan seragam sekolah kepada calon siswa, calon murid, dan itu diserahkan kepada muridnya. Mau beli baju di mana terserah, mau beli baju di pasar loak boleh, mau beli baju di mall silahkan, mau beli baju ke desainer terkenal yang harganya ratusan juta boleh, tapi tidak dibebankan lagi kepada pihak sekolah. Sekolah untuk Jawa Barat mulai tahun ini tidak ada pemungutan biaya beli buku, tidak ada pungutan biaya baju seragam, apalagi uang-uang yang lain. Dan jikalau itu ada, akan diberikan tindakan yang tepat serta hukuman yang pas untuk mereka yang melanggar instruksi Gubernur Jawa Barat ini. Bayangkan kalau itu berlaku di Sumatera Barat. Konon kan kabarnya Gubernur Sumatera Barat ini orang yang paling agamis ya, sehingga gelarnya saja Buya. Tapi belum terpikir olehnya untuk melakukan gebrakan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh KDM itu. Nah, KDM ini kan sekarang lagi diidolakan semua orang nih. Dari Sabang sampai Merauke terdedi-dedi. Kang Deddy Mulyadi namanya ya. Luar biasa, saya banyak saya meneteskan air mata melihat tindakan-tindakan beliau itu terhadap masyarakat kecil. Sangat luar biasa. Patutlah diacungi jempol dan patutlah untuk dicontoh. Walaupun dalam beberapa hal dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, ya namanya manusia ya wajar. Kita ini kan tidak ada yang sempurna. Terlepas dari kekurangannya itu, belum ada pemimpin di abad ini yang seperti beliau. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau itu selalu dijaga, karena keputusan-keputusannya itu memang merakyat sekali. Oke, ini tanggapan ulama dari Sumatera Barat tentang KDM ya bro. Jadi dia ini menyampaikan juga menyindir gubernurnya sendiri yang ada di Sumatera Barat itu ya bro ya. Kalau bisa itu seperti Kang Deddy Mulyadi begitu intinya gitu ya, sekolahnya gratis, membantu rakyat. Kalau kebijakannya nyeleneh itu langsung diperbaiki oleh Pak KDM. Ini ingin seperti itu gubernurnya, maksudnya begitu. Walaupun Pak KDM itu banyak kelemahan dan kekurangannya, tapi belum ada yang bisa seperti Pak KDM. Itu yang disampaikan oleh ulama tersebut. Nggak tahu ini namanya siapa ya, mohon maaf.
Tapi kurang lebihnya intinya seperti itu ya bro ya. Dia ingin gubernurnya itu seperti Pak KDM yang di Sumatera Barat. Oke, kita lanjut lagi bro. Ketika Kang Deddy berbicara tentang masalah bahwa ulama, kiai itu jangan terlibat di dalam politik, bisa benerna teh lamun ku urang ditinjau eta teh omongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul ulama man jalasal umaro wa khairul umaro man jalasal ulama. Sagoreng-gorengna ulama eta teh diuk babarengan jeung para pemerintah, para pejabat elit politik. Bu asup karena politik. Karenanya kalau di jero politik teh kejamna begitu luar biasa. Tetapi pang bagus-bagus na para elit politik eta teh meminta nasihat karena para alimil ulama. Saya yakin Sim Abdi Kakang Deddy ketika mengatakan kos itu saking punya anak ka ulama, saking ku karunya anak ka kiai, besing kabawaan politik anu teu benar. Tetapi Kang Deddy nggih pasti ketika ada permasalahan tentang agama, ada permasalahan tentang spiritualistis, pasti mau lepas daripada ulama. Pasti Kang Deddy menanyakan kepada ulama. Contoh nu Abdi sangat kagum terhadap Kang Deddy Mulyadi. Beliau mengagumi sosok salah satu ulama besar di Indonesia, bahkan penggagas daripada Nahdlatul Ulama. Siapa? Hadrati Syekh Hasyim Asy'ari. Bukti mana? Di imahna jeung di tempat kantorna eta aya lukisan Hadrati Syekh Hasyim Asy'ari. Yakin anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik. Itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas ribut soal akidah, baru paham fikih, tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak, dan akhlak itu adalah puncak agama. Sudah sampai pada akhlak. Gitu loh. Nah, coba lihat pemimpin mana sekarang yang akhlaknya seperti beliau, bisa turun ketemu dengan rakyat kecil, dia bertemu dengan nenek-nenek yang usia 100 tahun, dia tuntun, diajak belanja. Nggak ada beban apa-apa beliau. Kalau dulu mungkin ketika belum jadi gubernur, mungkin orang mengatakan ini pencitraan. Sekarang sudah jadi gubernur, nggak ada urusan. Ya. Jadi ya begitu ya bro ya, tanggapan para ulama, kiai dan lain-lain ya. Walaupun banyak yang hujat Pak KDM anti-Islam, tadi disampaikan oleh siapa ini, Pak Kiai atau siapa ya, mohon maaf ya, Pak Kiai Sahrif ya. Itu kalau yang ngomong KDM anti-Islam itu justru yang levelnya lebih rendah daripada KDM. Justru itu agamanya yang lebih rendah dari Pak KDM. Ya kan, itu yang ngehujat. Masih banyak yang ngehujat ya bro, sabar aja bro. Nanti juga yang ngehujat pada sadar sendiri bro. Karena yang ngehujat itu adalah yang mungkin apa ya, mungkin saingan-saingan lama, mungkin bisa saingan-saingan terlamanya Pak KDM, atau dasarnya emang orangnya yang cari masalah ya, nggak tahu juga ya bro ya. Ya mungkin sekian dulu ya bro, ini tanggapan para kiai dan ulama terhadap KDM ya bro ya. Oke, terima kasih bro.